Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini saya akan membahas tentang tugas proyek yang teman-teman akan lakukan. Nah, jadi kalian sudah mengumpulkan bab 1 gitu ya sebelumnya yang berisi tentang latar belakang, perumusan, dan tujuan. Nah, jadi dalam bab 1 itu teman-teman sudah membuat sedemikian rupa gitu ya. Dan saya sudah juga membaca, walaupun saya belum menilai keseluruhan, tapi saya sudah membaca banyak gitu ya dari laporan-laporan kalian. Tetapi dari hasil temuan saya bahwa eh, kalian belum, menurut saya sih ya, belum tepat dalam membuat latar belakang dan belum tepat dalam menentukan tujuan penulisan atau penelitian. Nah, oleh karena itu saya akan bahas hari ini secara detail dari pembuatan laporannya dari bab 1, bab 2, bab 3 hingga bab 5 gitu ya. Oke, coba saya share screen dulu. Oke. Ya, di sini saya coba akan mengambil dari salah satu mahasiswa saya. Jadi ini mungkin bisa menjadikan rujukan gitu ya. Jadi judul yang diambil adalah mempelajari perancangan tata letak fasilitas produksi pada PT Hanoko gitu. Nah, judul ini sangat berpengaruh nanti dalam pembuatan latar belakang gitu atau dalam pembahasan teman-teman semua. Nah, yang saya tandai hijau gitu ya, berarti ini kuncinya gitu. Jadi dia nanti secara garis besar dia akan membahas tentang perancangan tata letak fasilitas produksi. Berarti latar belakangnya akan membahas itu, tujuannya akan membahas itu, gitu ya. Perumusan juga akan membahas itu. Oke, kita lanjut coba. Nah, oleh karena itu coba kita lihat ke latar belakangnya. Oke, jadi latar belakang yang teman-teman tahu itu adalah berangkat dari masalah umum, kemudian terus menerus mengerucut menjadi masalah khusus. Jadi masalah umum itu apa? Masalah umum itu adalah suatu masalah yang berhubungan dengan tema kita, tetapi yang skupnya atau skalanya lebih besar. Nah, untuk dia mengambil judul kan adalah perancangan tata letak fasilitas. Kemudian dia mengambil masalah besarnya adalah tentang teknologi gitu ya. Jadi dia berangkat dari perkembangan teknologi yang dihubungkan ke dalam perusahaan-perusahaan gitu ya. Guna untuk meningkatkan produktivitas. Seperti itu. Intinya kan itu. Nah, masalah yang dihadapi adalah bagaimana perusahaan itu bisa meningkatkan produktivitas gitu ya. Padahal banyak sekali perusahaan yang mengalami kendala gitu kan dalam hal eh, proses produksinya. Nah, salah satu faktornya itu adalah eh, perancangan tata letak fasilitas yang kurang baik. Seperti itu. Ini dilihat di tanda kuning gitu ya. Nah, kemudian setelah tanda kuning dijelaskan bahwa apa sih tata letak fasilitas. Nah, ini di tanda biru ini dia jelaskan sepanjang ini. Seperti itu. Jadi eh, apa namanya langkahnya seperti itu. Nah, kemudian boleh tambahkan teori gitu ya, data atau apapun ke dalam latar belakang yang menunjang atau untuk menguatkan latar belakang yang teman-teman buat. Nah, tapi jangan lupa ditambahkan sumbernya. Nah, ini salah satu penulisan sumber jika ditaruh di tengah seperti itu ya. Jadi Muhammad Arif, tahun dari si orang itu, tahun produksi pembuatan atau pempublikasian dari eh, hasil karya dari Muhammad Arif itu. Nah, setelah dia menjelaskan dari itu, dari tata letak, kemudian dia masuk ke PT-nya. Karena kan di sini ada PT yang dia lakukan. Ada PT yang dia tentukan atau yang dia jadikan tempat KP gitu ya. Ini enggak kelihatan. Oke, udah lagi ya. Nah, di sini jelaskan dulu PT-nya apa. Nah, kalau kalian teman-teman kan pasti juga ada tempat kasus ya, studi kasus.
tempat pengambilan data kan. Jadi misalkan tempat pengambilan datanya adalah sekolah, sekolah apa gitu. Nah, ini bisa dijelaskan di sini. Jadi, nanti kalian jelaskan dulu misalkan di SMA N1 Depok gitu ya. Nah, SMA N1 Depok tuh apa? Jelaskan dulu secara singkat gitu ya. Secara singkat apa itu SMA N1 Depok gitu. Mungkin profilnya dan lain-lain. Nah, di situ jelaskan juga apa masalah yang dialami di perusahaan tempat kalian pengambilan data itu gitu ya. Nah, kalau di sini dia jelaskan permasalahannya itu kegiatan kerja dalam produksi produk kurang berjalan lancar karena letak departemen seringkali mengalami perubahan. Nah, berarti teman-teman cari masalah di tempat itu, apa masalahnya? Gitu ya. Jadi agar jelas gitu ya apa yang diharapkan. Nah, terus eh, biasanya sih ada suatu harapan yang diutarakan oleh peneliti dalam latar belakang gitu ya. Jadi apa harapan yang kalian ingin capai gitu dari penelitian ini? Kan masalah udah dapet nih. Terus kalian metodenya udah dapet. Metode yang dilakukan kan tadi gitu ya. Kalau dia gimana cara mempelajari tata letak fasilitas produksi. Nah, harapannya apa? Seperti itu. Jadi seperti itu ya, pembuatan latar belakang. Nah, jadi eh, pembuatan latar belakang seperti itu. Jadi latar belakang, bagaimana caranya kita membuat latar belakang yang runut gitu ya, sistematis gitu ya. Jadi latar belakang itu ketika jadi kuncinya adalah setiap poin gitu atau setiap masalah-masalah yang dibahas itu harus berhubungan gitu ya, harus linear gitu. Tidak boleh loncat-loncat. Contohnya misalkan dia pertama membahas tentang teknologi di perusahaan gitu. Kemudian dia membahas tata letaknya. Berarti perusahaan itu masalahnya adalah di dalam tata letaknya. Nah, setelah membahas itu, nah bahas tata letaknya gitu. Di sini yang biru. Nah, setelah selesai, dia bahas tempat pengambilan datanya gitu ya, tempat pengambilan datanya dan juga permasalahan real di tempat pengambilan data gitu ya. Nah, jadi udah mulai dari sini nih permasalahan real gitu ya yang dialami di tempat pengambilan data. Nah, kalau yang di atas itu permasalahan umum yang sering terjadi dari kondisi yang ada di sana gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi saya harap teman-teman paham dan nanti teman-teman baca lagi bab satunya apakah ada yang keliru atau tidak gitu ya. Jika nanti menurut teman-teman ada yang keliru, tolong nanti diperbaiki gitu ya. Jika tidak, nanti tolong dilanjutkan gitu ya. Nah, terus perumusan masalah. Jadi perumusan masalah itu bisa dalam bentuk poin ataupun tidak poin gitu ya. Jadi teman-teman bisa biasanya saya membuat atau mengarahkan mahasiswa saya dalam membuat perumusan masalah dengan kata ini, bagaimana gitu ya. Jadi karena kita kan ingin merumuskan gitu ya masalah yang ada di dalam latar belakang ke dalam poin ini gitu ya. Caranya adalah dengan kata bagaimana gitu ya. Jadi karena di sini adalah masalahnya tentang tata letak gitu ya. Jadi yang bisa dirumuskan adalah bagaimana gitu ya tata letak fasilitas produksi yang ada pada PT tersebut gitu ya. Jadi kita ingin tahu bagaimana. Nah, kalau teman-teman sesuaikan gitu ya. Misalkan bagaimana eh, teknik mengajar gitu ya kalau di sekolah yang efektif yang dilakukan oleh sekolah gitu ya atau bagaimana meningkatkan nilai mahasiswa terhadap eh, cara belajar mengajar gitu dan lain sebagainya banyak gitu jadi teman-teman bisa explore lagi perumusan masalah yang bisa dibuat gitu. Nah, kemudian setelah itu pembatasan. Nah, teman-teman pembatasan masalah itu adalah pembatasan yang teman-teman ambil eh, untuk membatasi laporan ini gitu ya. Bukan yang lain-lain gitu. Jadi misalkan kalian mengambil datanya 30 gitu ya atau mengambil data 50. Nah, itu dimasukkan.
pengambilan data dilakukan sebanyak 30 kali pada tanggal berapa-berapa gitu ya. Terus pengambilan data di SMA N1 Depok. Alamatnya di mana? Seperti itu. Terus habis itu metode yang digunakan apa saja gitu ya dan lain-lain. Pokoknya hal-hal yang ingin kalian batasi agar tujuannya sebenarnya ini agar orang yang nanti akan membaca atau akan mereview tidak bertanya di luar dari yang dibatasi gitu ya. Jadi misalkan yang dibatasi itu cuma 3 metode. Nah si orang ini mau bagaimana dengan metode ini gitu. Bisa nggak? Oh kalian bilang tidak dibahas gitu. Kalian bisa menjadikan pembatasan masalah ini sebagai bantahan terhadap pertanyaan itu gitu. Karena tidak ada dalam batasan masalah seperti itu ya. Oke. Nah terus tujuan itu adalah mempelajari proses produksi gitu ya pada uh, dalala gitu ya. Jadi kunci dari tujuan penulisan itu adalah mempelajari seperti itu. Jadi kalian bisa tulis kata mempelajari atau ingin mengetahui gitu ya dan lain sebagainya. Nanti untuk sistematika nggak usah kan teman-teman nggak perlu. Nah coba saya ya ini laporan dari kakak kelas kalian gitu ya. Menurut saya cukup bagus, tapi perlu diperbaiki juga. Nah, oke, kita review ya. Nah, oke, kita lihat dulu judulnya apa. Pengaruh biaya modal dan variasi dagang terhadap pendapatan warung nasi kuning Ibu Tuti. Jadi, dilihat adalah pengaruh biaya modal dan variasi dagang. Jadi ada dua ya, terhadap pendapatan warung nasi. Jadi kuncinya adalah warung nasi kan. Oke, kita lihat, kita bedah. Oke, dia mulai dari di sini dia membahas tentang teknologi, gitu ya. Jadi teknologi yang dihubungkan terhadap kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, di sini mungkin minusnya adalah masalahnya apa nih? Masalah yang didapat gitu ya dari interaksi teknologi dengan kehidupan sehari-hari. Nah, itu seharusnya bisa ditambahkan gitu ya. Terus di sini juga masih membahas yang sama, tetapi di sini ada tambahan gitu ya. Ini tentang sektor ekonomi gitu ya, sudah masuk ke ekonomi di sini. Terus yang utama bagaimana berusaha mendapat perekonomian cukup, maka manusia dagang. Nah, ini membahas dagang. Nah, menurut saya ini masih belum optimal ya latar belakang seperti ini. Jadi teman-teman eh, kalau saya suruh nilai dari 1 sampai 10 latar belakang ini ya mungkin 5 gitu menurut saya. Bisa 5 gitu ya. Jadi nanggung gitu ya, kurang dalam gitu ya. Jadi dan apa namanya perlu didalami lagi gitu ya. Karena ini masalahnya belum dapat sebenarnya. Ini masalah yang dilakukan belum dapat seperti itu. Nah perumusan jadi di sebenarnya ini bagaimana ilmu statistika membantu pedagang dalam merencanakan apa yang harus dilakukan. Nah ini oke gitu ya. Bagaimana pedagang memanfaatkan data mentah ini juga oke. Jadi coba kalian buat dulu dengan kata bagaimana gitu ya. Jadi, nah usahakan perumusan masalah itu berhubungan dengan latar belakang gitu ya. Karena kalian sudah capek-capek buat latar belakang nih. Jadi perumusan itu ambil dari latar belakang gitu ya. Jadi kunci masalahnya itu apa di latar belakang. Kemudian kalian rumuskan dalam poin rumusan masalah gitu dengan kata awal bagaimana. Seperti itu ya. Jangan jangan buat ulang gitu ya. Karena ini bagusnya sih berhubungan gitu. Nah, terus untuk tujuan penelitian mengetahui hubungan antar modal, oke, mendapatkan hasil dagang, mengetahui dan lain-lain. Nah, kalau tujuan ini kan yang pernah saya jelaskan adalah hal yang ingin teman-teman capai seperti itu. Batasan masalah. Nah, ini batasan masalah. Ini benar temanya ekonomi.
terus tempat dagang gitu ya. Jadi warung nasi ini kurang alamat mungkin, terus metode yang digunakan gitu ya, terus cara perhitungan menggunakan manual. Manfaat mungkin kalau mau dimasukkan silakan, manfaat yang teman-teman dapatkan sama orang lain dapatkan gitu ya, atau yang bisa didapatkan dari penelitian ini apa, seperti itu. Oke, jadi untuk latar belakang mungkin seperti itu, nanti saat sesi live kita akan coba bahas lebih detail. Nah, terus selanjutnya bab 2. Bab 2 kan teori-teori ya. Jadi teori-teori yang seperti ini. Jadi saya ingin coba memberitahu sebenarnya membuat teori itu sangat mudah gitu ya, banyak sumber. Tapi saya mengedepankan bagaimana penulisan itu bisa rapi gitu ya. Jadi teman-teman bisa dibandingkan ya ini dengan yang tadi. Ini cukup rapi dan enak untuk dibaca gitu ya. Susunannya tepat gitu, enak untuk didalami penulisannya gitu. Jadi saya harap teman-teman penulisan seperti ini, serapi ini gitu ya. Nah, tapi itu nanti proses. Oke, nah jadi di landasan teori itu apa aja sih? Karena kita kan bahas tentang, coba kita balik lagi ke tadi, tentang distribusi frekuensi gitu ya. Distribusi frekuensi, terus habis itu ada, nah nanti diagram tergantung kalian pakainya apa. Terus modus, mean, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran gitu ya, korelasi, regresi, seperti itu. Nah dan juga tambahan itu adalah kalau kalian menggunakan Python berarti tambahkan teori Python. Jika kalian menggunakan Google Form gitu ya dalam mengambil data berarti tambahkan juga teori tentang Google Form gitu ya. Terus apalagi misalkan pakai aplikasi pengolahan statistika berarti juga pakai teori itu. Seperti itu jadi disesuaikan. Untuk batasan nggak ada, jadi nggak ada batasan. Yang penting kalian buat dulu sesuai dengan kebutuhan teori yang dipakai gitu ya. Jadi yang dipakai aja. Jadi tidak perlu terlalu banyak dan juga jangan terlalu sedikit seperti itu ya. Nah, mungkin perbedaan cukup signifikan ya. Ini sama laporan yang tadi gitu ya. Ini menurut saya penulisannya masih kurang rapi gitu. Jadi antar kalimatnya masih banyak yang loncat-loncat gitu ya. Ini juga seharusnya bukan poin. Nanti kita akan bahas di live. Nah, terus bab 3 itu adalah metodologi penelitian. Seperti itu ya. Jadi di sini ada eh, langkah-langkah dalam melakukan penelitian gitu ya. Jadi biasanya eh, masukkan menentukan objek. Nah, ini mulai dari situ gitu. Nah, teman-teman mulai dari mana gitu. Nanti bisa dibuat sedemikian rupa sampai nanti akhirnya adalah pengambilan kesimpulan. Seperti ini kurang nih pengambilan kesimpulannya nggak ada nih. Jadi seperti itu. Oke, secara garis besar nanti coba kalian buat dulu, nanti kita akan bahas. Nah, elemen yang ada di dalam alur penelitian atau metodologi penelitian atau di bab 3 ini adalah pertama diagram. Seperti ini modelnya. Kemudian nanti ada penjelasan diagram. Jangan lupa dijelaskan karena diagram itu butuh penjelasan gitu. Karena kita kan yang baca diagram mungkin belum tahu nih gitu ya. Apa aja yang digunakan, apa aja maksud dari step-step ini. Kemudian lokasi penelitian boleh masukkan. Jadi tolong masukkan juga nanti share log atau tangkapan layar dari Google Maps gitu ya atau Google Earth bebas. Terus objek penelitiannya apa? Kalau kalian menggunakan Google Form berarti objek respondennya siapa gitu jelaskan gitu ya. Nah, identifikasi masalah. Nah, ini mungkin eh, agak looping ya menurut saya. Gitu. Nah, ini penjelasan yang dilakukan. Tapi nanti bisa seperti itu nanti isinya apa? Dari diagram, penjelasan diagram, lokasi penelitian, objek penelitian gitu ya. Dan terakhir adalah metodologi atau apa namanya? Metode yang digunakan gitu ya. Bisa kayak gitu. Oke, itu bab 3. Nah, bab 4 mungkin bab 4
nanti kita jelaskan gitu ya. Cuman secara garis besar seperti ini. Nah, teman-teman mungkin tidak akan seperti ini karena kan, saya arahkan untuk pakai software gitu ya, boleh Excel, pakai Python atau pakai, program, pengolahan statistika, seperti itu. Ya, jadi seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman nanti, eee, jadi ini, pengantar, jadi saya harap tugas untuk, minggu kemarin gitu ya, jadi kalian bisa lanjutkan dalam pembuatan bab 2 dan bab 3. Coba dibuat dulu, sekalian nanti akan saya bahas di sesi live untuk bab 1 yang teman-teman sudah buat, seperti itu ya. Oke oke mungkin, segitu dulu saja, pembahasan bab 1, 2, dan 3, bab 4 nanti akan, saya coba jelaskan secara live, seperti itu insyaallah, gitu. Jadi sampai jumpa nanti di pertemuan live, eee, jangan lupa dikerjakan. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.